Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdianto Biwilaksono dari FOK 17A akan menjelaskan tentang perawatan pasca cedera yang diampu oleh Bu Puji Setianingsih MBD. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian cedera. Pengertian cedera olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga sehingga dapat menimbulkan cacat luka dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Kegiatan olahraga yang sekarang terus dipacu untuk dikembangkan dan ditingkatkan bukan hanya olahraga prestasi atau kompetisi, tetapi juga olahraga untuk kebugaran jasmani secara umum. Kebugaran jasmani tidak hanya punya keuntungan secara pribadi, tetapi juga memberi keuntungan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, kegiatan olahraga pada waktu ini semakin mendapat perhatian yang luas. Bersamaan meningkatnya aktivitas keolahragaan tersebut, korban cedera olahraga juga ikut bertambah. Amat disayangkan jika justru karena cedera olahraga tersebut, para pelaku olahraga sulit meningkatkan atau mempertahankan prestasi atau kebugaran jasmaninya. Cedera olahraga apabila tidak ditangani dengan cepat dan benar dapat mengakibatkan gangguan atau keterbatasan fisik baik dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari maupun melakukan aktivitas olahraga yang bersangkutan. Bahkan bagi atlet, ini bisa berarti istirahat yang cukup lama atau bahkan harus meninggalkan cabur olahraga tersebut. Oleh sebab itu, dalam penanganan cedera harus dilakukan secara tim yang multidisiplin. Cedera yang mengakibatkan rasa sakit di bagian tubuh jika tidak dilakukan perawatan maka penyembuhan akan lama, bahkan rasa sakitnya tidak akan sembuh. Dengan adanya perawatan cedera, seseorang yang mengalami cedera pada bagian tubuhnya bisa dirawat oleh orang yang dapat menangani cedera tersebut. Penanganan cedera harus dilakukan oleh orang yang mengerti dan memahami bagian mana yang harus dilakukan perawatan. Sebagai orang olahraga, kita harus dapat menguasai tenaga perawatan cedera, karena orang lapangan rentan sekali dengan terjadinya cedera. Pertolongan pertama sementara yang diberikan kepada korban yang sakit mendadak atau mendapatkan kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari seorang ahli atau dokter atau petugas kesehatan. Pertolongan pertama adalah meliputi segala sesuatu yang harus dipersiapkan untuk memberikan perawatan darurat pada saat terjadi cedera secara tiba-tiba. Tujuan dari pertolongan pertama ini adalah untuk merawat orang yang mengalami cedera sebelum mereka mendapat pengobatan secara medis. Satu tujuan penanganan pertama pertolongan tersebut dimaksud untuk meringankan beban sakit yang dialami oleh penderita atau yang mengalami cedera tersebut. Dan adapun tujuan dari pertolongan pertama adalah mencegah bahwa maut atau mempertahankan hidup, meringankan penderita atau korban dengan jalan, memberikan perasaan tenang pada korban, mengurangi rasa takut dan gelisah. Selanjutnya adalah cara mencegah cedera pada seorang atlet. Pencegahan cedera olahraga. Bagi atlet melalui nutrisi, seorang atlet harus memperhatikan kondisi fisiknya agar dapat tampil secara prima dalam setiap pertandingan serta dapat terhindar dari cedera olahraga. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, sehingga dalam proses latihan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga, maka mengatur makanan yang optimal harus mendapat perhatian dari setiap orang yang terlibat pada periode persiapan di pemusatan latihan, periode pertandingan maupun periode pemulihan makan pada atlet harus diatur secara baik. Tujuan pengaturan makanan pada atlet adalah memperbaiki dan mempertahankan status gizi agar tidak terjadi kurang gizi atau gizi lebih atau kegemukan, membentuk otot dan mencapai tinggi badan optimal, memelihara kondisi tubuh dan menjaga kesegaran jasmani, membiasakan atlet mengatur diri sendiri untuk makan makanan yang seimbang sehingga dapat terhindar dari cedera. Pada periode persiapan di pemusatan latihan, periode pertandingan maupun periode pemulihan makan pada atlet harus diatur semakin sedemikian rupa.
sehingga mampu meningkatkan kondisi fisik. Seorang atlet yang mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang secara terencana akan berada pada status gizi yang baik dan mampu mempertahankan kondisi fisik secara prima. Tujuan pengaturan makanan pada atlet adalah memperbaiki dan mempertahankan status gizi agar tidak terjadi kurang gizi atau gizi lebih kegemukan. Dengan adanya gizi yang tercukupi, maka akan dapat meminimalisir terjadinya cedera terhadap atlet yang akan berlatih atau berlaga. Dengan memaksimalkan gizi dengan baik, seorang atlet dapat memaksimalkan energinya menjadi satu gerakan, sehingga dapat membuat kekuatan yang dihasilkan maksimal dan akan terhindar dari resiko cedera. Walaupun pasti ada resiko cedera, karena seorang atlet tidak akan terhindar dari kata cedera, entah itu salah dalam melakukan latihan atau kecelakaan saat berlatih atau berlaga. Keselio pergelangan kaki merupakan salah satu cedera akut yang sering dialami para atlet. Sendi pergelangan kaki mudah sekali mengalami cedera karena kurang mampu melawan kekuatan medial, lateral, tekanan, dan rotasi. Tidak seperti pada cedera lain yang disebabkan oleh tekanan tingkat rendah yang berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Cedera akut pada pergelangan kaki disebabkan karena adanya penekanan melakukan gerakan membelok secara tiba-tiba. Jadi saat seseorang atlet atau olahragawan yang biasanya sering membelokkan arah kakinya secara tiba-tiba itu biasanya sering mengalami cedera keselio. Jadi sebaiknya kalau melakukan hal tersebut harus dilakukan atau diawali dengan pemanasan yang cukup baik. Cedera sprain tingkat 2. Tingkat keselio terdiri dari 1. Keselio tingkat ringan sering terjadi pada ligamen lutofibula anterior yang dapat mengakibatkan retak pada bagian tulang tertentu. Keselio tingkat sedang meliputi talofibula anterior dan calcaneo fibula ligamen pada memperparah terjadinya kerusakan pada struktur ligamen. 3. Keselio tingkat parah meliputi kedua ligamen pada posterior talofibula ligamen pada dapat menimbulkan putus urat otot yang kompleks atau kadang retak atau patah tulang. Perawatan ditentukan oleh tingkat keselio sampai berapa lama sebelum melakukan latihan tertentu. Perawatan yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang harus dilakukan dengan baik oleh tenaga medis. Misalnya perawatan yang tepat pada orang yang mengalami cedera pergelangan kaki menyebabkan cedera. Untuk menghindarinya cedera keselio, alangkah baiknya melakukan pencegahan dengan melakukan pemanasan, stretching, latihan penguatan ligamen, otot dan tendon yang melintasi sendi, latihan pergelangan kaki, serta melakukan pembebanan terhadap pergelangan kaki. Selanjutnya, para atlet yang ingin menghindari terjadinya komplikasi ini, setiap mengalami cedera keselio seharusnya dievaluasi dan dirawat sebagaimana mestinya. 1. Keselio tingkat ringan, anamnesis, ketidaknyamanan pada kaki, pembengkakan ringan sedikit atau tanpa adanya memar. Perawatan yang dilakukan sebaiknya meliputi berhenti dari aktivitas, melakukan kegiatan yang ringan-ringan saja, dan melakukan istirahat yang cukup. Selanjutnya, pengobatan yang harus dilakukan jika mengalami hal seperti itu bisa dikompres dengan es atau dilakukan dengan poppiches dengan es dengan jalan yang membekukan air dalam kantong plastik atau cangkir kertas, kemudian merobek bagian sisinya untuk mengeluarkan es. Perawatan yang dilakukan tersebut dinamakan metode RICE, yaitu rest istirahat, ice pemakaian es, compression atau mengompres, dan elevasi. Pemakaian metode REST untuk mengatasi risiko keselio ringan.
biasanya berlanjut selama 2-3 hari. Kemudian dapat diikuti dengan melakukan olahraga lari kembali secara bertahap. 2. Keselio tingkat sedang. Cedera ini dapat menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada sekitar bagian luar pergelangan kaki dibandingkan keselio ringan seperti timbulnya pembengkakan dan memar selama 12-24 jam. Perawatan pada kasus ini harus dilakukan dengan menggunakan metode RICE juga. Keselio ini memerlukan perlindungan lebih, contohnya pemakaian pembalut dan yang halus untuk menyembuhkan ligamen. Seorang yang menderita resiko tingkat sedang ini harus dirawat secara baik, tidak dirawat dengan seenaknya sendiri. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.